Selamat pagi semuanya, apa kabar? Hari ini kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita ya. Sudah pada siap belum? Kakak undang untuk bangkit berdiri sama-sama. Sudah? Kita mau satu di dalam doa ya. Tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas hari yang baru boleh Engkau berikan kepada kami. Kami boleh untuk bersama-sama beribadah di rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau yang memimpin jalannya ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Tetap bangkit berdiri ya semuanya. Kita mau angkat pujian kita yang berkata hari ini harinya Tuhan. Tetap bangkit berdiri ya semuanya. Kita mau belajar lagu baru bersama-sama ya. Kita mau angkat pujian kita yang berkata mari kita bergembira. Mari kita bergembira, puji nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Mari kita bergembira. Mari kita bergembira dalam nama Tuhan. Hilang sudah duka lara, ganti sukacita. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Mari kita bergembira. Mari kita bergembira, puji nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Mari kita bergembira dalam nama Tuhan. Hilang sudah duka lara, ganti sukacita. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Yeay. Tadi lagu ini dibilang mari kita bergembira. Coba tadi adik-adik udah pada bergembira belum? Udah senyum belum? Coba mau lihat dulu senyumnya selebar apa sih? Belum, kayaknya belum lebar. Coba sekali lagi senyum, mari kita bergembira. Jangan nanti pas nyanyi mari kita, wah itu mukanya sedih deh, nggak sesuai deh sama lagunya. Nah sekarang kita mau siapin hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk, tutup mata, lipat tangannya. Kita mau angkat pujian kita, Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami.
Mari kita tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, pertolongan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Baik adik-adik yang di rumah, biarlah mereka boleh mendengar dengan baik. Biarlah firman Tuhan ini menjamah setiap hati dan pikiran kami, agar supaya adik-adik, anak-anak sekolah minggu yang ada terus bertumbuh di dalam Tuhan dan semakin jadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Buat hamba-Mu, Kau pakai hamba-Mu, biarlah dia boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan sendiri saja. Layakkan hamba-Mu, Roh Kudus tercurah, urapan-Mu tercurah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Selamat pagi adik-adik. Nah, hari ini kami mau membawakan sebuah cerita tentang seorang nabi yang taat. Nah, dan juga ada raja yang sangat jahat, di mana masa pemerintahannya ini Raja Ahab ini terkenal raja yang sangat jahat dalam pemerintahannya di Israel. Nah, dan pada saat itu Elia adalah salah satu nabi di Israel yang paling terkenal. Ia juga melayani pada masa pemerintahan Raja Ahab yang sangat terkenal itu, yang sangat jahat pada masanya itu. Nah, pada pemerintahan masa Raja Ahab terjadi apa? Kelaparan, dan juga kelaparan yang melanda bangsa Israel, di mana juga di situ terjadi hujan yang tidak turun selama 3,5 tahun di negeri itu. Nah, kita bisa lihat di sini terjadi kelaparan di bangsa Israel, dan juga terjadi di situ juga terjadi tidak hujan sama sekali selama 3,5 tahun. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa? Ayo, ada yang tahu nggak? Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena dosa Raja Ahab dan bangsa Israel kepada Tuhan. Kita bisa lihat di situ dalam pasal yang ke-16, di situ menceritakan tentang Raja Ahab, pemerintahan Raja Ahab, dari pasal 6 1 Raja-Raja 16 ayatnya yang ke-29 di situ sampai yang ke-34. Di situ berbicara tentang bagaimana Raja Ahab itu membangun sebuah patung yang mereka sembah, mereka menyembah dewa Baal. Nah, di situ mengakibatkan Tuhan sakit hati, sehingga ia menimbulkan sakit hati kepada Tuhan. Nah, karena mereka bangsa Israel, umat Israel, bahkan Raja Ahab menyembah dewa Baal, bahkan membangun sebuah patung untuk mereka sembah. Nah, di sini juga kita bisa lihat di dalam pasal 17 di situ berceritakan tentang Elia. Dalam pemerintahan Raja Ahab di situ juga ada Elia yang melayani pada masa pemerintahan Raja Ahab yang terkenal itu, yang sangat jahat. Nabi Elia juga terkenal, dia juga nabi yang sangat terkenal di masanya itu. Nah, kita lihat di dalam pasal yang ke-17 ini, pasal yang 17, lalu berkatalah Elia seorang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Ayat yang kedua, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ayat yang keempat,
engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Nah, kita lihat di sini Tuhan merencanakan sesuatu hal yang begitu indah terhadap Nabi Elia. Ketika kelaparan terjadi, bahkan hujan yang tidak hujan yang tidak turun lagi selama 3,5 tahun di negeri bangsa Israel. Nah, Tuhan berfirman di ayat yang kedua, Tuhan berfirman kepada Elia untuk pergi ke sungai Kerit. Nah, boleh saja kan Elia, Tuhan aku gak mau, aku di sini aja. Nah, adik-adik pasti kayak gitu kan. Kalau mungkin disuruh mama atau ada guru juga suruh ngerjain tugas, ogah-ogahan dan bahkan nggak mau, aku nggak mau. Tapi kita lihat di sini Elia taat mengikuti perintah Tuhan. Tuhan menyuruh Elia pergi di sungai apa tadi? Kerit. Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk pergi ke sungai Kerit. Di situ kita lihat pemeliharaan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan pribadinya Nabi Elia. Nah, karena itu Elia diperintahkan Tuhan untuk bersembunyi tadi di ayatnya yang ke 2, 3, 4, dan 5. Di situ Tuhan memerintahkan kepada Nabi Elia untuk bersembunyi di tepi sungai Kerit serta minum dari sungai itu. Di sungai itu Tuhan berjanji kepada Elia. Tuhan berjanji kepada Elia bahwa setiap pagi dan sore burung gagak akan diperintah oleh Tuhan untuk membawa roti dan daging kepada Elia. Nah, kita lihat kalau kita dengar-dengaran kepada Tuhan juga khususnya, pasti adik-adik yang ada pasti akan terus diberkati oleh Tuhan, terus ada dalam pemeliharaan Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan kita, pasti Tuhan akan cukupkan. Seperti Nabi siapa tadi Kakak Mia bilang? Nabi Elia. Nabi Elia dipelihara Tuhan ketika terjadi kelaparan, bahkan hujan yang sudah tidak datang lagi di negeri Israel, bangsa Israel. Tuhan menuntut Elia untuk pergi ke sungai Kerit. Bisa saja kan tadi kami bilang Nabi Elia tidak mau pergi, tapi Nabi Elia taat. Dia mengikuti Tuhan untuk pergi ke sungai Kerit dan dia dapat pemeliharaan Tuhan di situ. Disediakan apapun yang menjadi kebutuhan Nabi Elia dan semuanya tercukupkan. Tuhan Yesus memberkati dan kita akan sambung lagi ya adik-adik untuk minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita akan berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu terbatas, tetapi Roh Kudus-Mu yang terus akan bekerja melalui anak-anak sekolah minggu yang ada untuk mereka mengerti dan memahami setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan, menjadi anak-anak sekolah minggu yang menjadi pribadi-pribadi yang semakin taat, baik di keluarga mereka, dimanapun, bahkan terutama Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Dadah.